Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizzalimin wa rizna min baini insalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para podcaster dimanapun berada, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa sekolah, belajar, kerja, berdagang, dimanapun kau berada, jangan lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita baru aja tuh ngelantunin salawat asgil. Ya. Ini boleh diminum dulu. Diminum. Nah, gimana? Iya. Ini sholawat, izin guru. Ini sholawat asgil ini kayak masyhur banget guru ya di Indonesia ini guru ya. Masyhur. Sebelum azan pada sholawat ini dulu guru, sholawat asgil dulu guru. Kalau itu sejarah gimana guru? Sejarah sholawat asgil ini guru? Sholawat asgil sebenarnya masyhurnya baru. Malah baru guru. Tahun 1980-an. Yang dimana asal muasal sholawat asgil ialah sholawat asgil itu dikarang oleh Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq guru. Ya, Imam Ja'far Shadiq. Yang dimana beliau merupakan cucu kelima daripada Sayyidi wa Habibi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang bernasab langsung daripada Sayyidina Husain. Jadi kalau disambung nasabnya ada Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Murtado atau Ali Karma Wajha. Beliau merupakan induk daripada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Induk itu berarti pusatnya ya. Dikarenakan Imam Hanafi berguru langsung kepada Syekh Ja'far Shadiq dan Imam Maliki juga kan begitu ya. Sedangkan kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i yang berguru kepada Imam Malik. Maka dari itu kita sanadnya ada tuh daripada ke Imam Syafi'i, dari guru-guru kita, guru sampai ke kita tuh, jadi ada sanadnya. Iya. Yang dimana pengarangnya tadi udah tahu tuh Syekh Ja'far Shadiq. Lalu ada penulisnya dong. Iya, penulis. Penulisnya ialah Habib dari Yaman, yang bernama Habib Ahmad Al-Hinduan. Ya, di mana di dalam kitabnya Al-Kawakib ada jadi memang kayak tadi kita salawatin tuh Allahumma sholli ala, terus sampai habis itu 2 kali dulu. Baru ditutup tata cara ya. Iya, wa ahrijna min baini. Jadi 21 ya kalau bahasanya ya. Jadi nggak boleh satu-satu. Memang dari kitabnya 21. Makanya Yarhamu Walid Ali ketika datang alhamdulillah tuh ke Masjid Jami Baitul Taqwa memang 2 kali 1. Jadi kan ada orang ya, mohon maaf, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizzalimin wa ahrijna, itu namanya 1. Sedangkan di dalam kitabnya 2 kali dulu baru ditutup dengan wa ahrijna kan gitu ya. Salawat asgil itu banyak nama ada yang disebut salawat asgil, ada yang disebut salawat zolimin, ada yang disebut salawat salimin. Kalau di Jawa disebut salawat melipir namanya. Melipir.
Dikarenakan asgil itu artinya sibuk. Sibuk. Iya, jadi Imam Az-Zafar Shodiq itu dilahirkan di akhir dinasti Umayyah. Berarti awal dinasti Abbasiyah. Panjang kalau jelasin tuh, kan gitu ya. Yang dimana ketika awal dinasti Abbasiyah itu mohon maaf apa namanya? Sedang konflik-konfliknya, sedang ribut-ributnya. Makanya beliau itu bersalawat, menulis salawat asgil namanya. Asgil itu ulama yang beri, bukan dia. Dia cuma nulis sigotnya doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa asgili. Sibuk kan artinya. Sibuk. Yang harapannya Syekh Ja'far Shodiq itu ialah semoga pada sibuk dengan kezalimannya sendiri. Jadi dia terhindar dikarenakan dia ini termasuk cucunya Rasulullah SAW yang pengen dibunuh banyak orang. Terus apa lagi tuh? Asgili zalimin bi zalimin tadi udah tuh tentang orang-orang zalim yang dimana ingin mencelakakan beliau, ingin mematikan dakwahnya beliau, ingin mematikan semangat perjuangannya beliau menjalankan agama. Di zaman sekarang kan banyak yang pengen dimatiin dakwahnya, makanya banyak salawat asgil kan begitu ya. Wa ahrizna min baini, terus disalimin min salimin kan gitu ya. Semoga kita selamat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat asgil itu sangat apa ya? Dahsyat. Kalau kita bertanya tentang siapa pengarangnya, ya sebut saja Syekh Ja'far Shodiq atau Imam Ja'far Shodiq. Kalau kita melihat dasar kitabnya tadi daripada Habib daripada Yaman, Habib Ahmad Al-Hinduani yang di dalam kitabnya Al-Kawakib itu ada di situ tentang sejarah salawat asgil gitu. Ada lagi Mas Haji? Itu manfaatnya untuk apa tuh guru? Maksudnya untuk itu aja guru, untuk menjaga diri tuh guru kalau salawat asgil guru. Salawat asgil. Berarti. Jadi salawat asgil itu kan dulunya nggak familiar ya. Dulunya. Iya. Nah, ketika di tahun 80-an sedang konflik-konfliknya tuh. Kan gitu ya. Diperdengarkanlah di radio Asy-Syafi'iyah yang bernama Kiai Haji Abdullah Syafi'i, itu guru kita juga karena kita ada sanadnya ke dia tuh. Yang dimana beliau memperdengarkan lewat radio dengan nazam yang sangat indah tuh, yang kalau di masjid mungkin berbunyinya beda-beda di soalnya. Allahumma agak panjang dia kan sedikit tuh, beda kalau kita tadi kan agak jelek emang pales kan gitu. Itu supaya untuk membangkitkan gairahnya kita tuh, karena supaya apa diperkenalkan langsung, yang dimana manfaatnya supaya kita terhindar daripada orang-orang zalim. Biarin orang zalim sibuk dengan kezalimannya sendiri gitu. Yang mohon maaf kata, bila mana ente dizalimin orang begitu ya, dengan ente membanyak baca sholawat asgil, dia akan sibuk sama zalimnya dia sendiri. Dia akan ngebuka aib dia sendiri, gitu. Itu manfaatnya. Nah, gitu ya. Tapi di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya kita yang berakidah Asy'ari dan Maturidiyah, Allah lah yang nolong. Sholawat hanya wasilah. Itu. Kalau seandainya kita pun terkena bacokan, terkena begal, terkena rampok, terkena apapun yang tidak mengenakan, ya mungkin udah takdirnya. Jadi antum takutnya berkeyakinan, mohon maaf nih, Cok. Iya, Guru. Salawat nih kan gitu ya, dibaca. Tapi masih kena begal kan begitu ya. Antum takutnya nggak percaya sama salawat itu, bukan. Jadi guru-guru harus jelas ngajarinnya. Gitu. Karena yang pertama, mau tahu gak? Apa tuh guru? Karena kita bukan wali. Kalau wali pasti kabul di. Gitu. Karena kalau dalam di dunia kewalian, salawat itu yang paling agung, paling dahsyat salawat dibanding zikir-zikir lainnya.
di dalam dunia kewalian. Jadi kehidupan kita ada banyak sih. Ada kehidupan azali, kehidupan rahim itu dalam kandungan. Kehidupan kita sekarang nih. Ada kehidupan yang nyamar satu lagi sebenarnya nih. Nyamar guru. Ini kehidupan para wali. Sebelum akhirat guru. Lalu ada kehidupan barzah dan seterusnya tuh. Barzah yang udah meninggal. Jadi wali itu sebenarnya masih hidup yang udah pada meninggal. Cuman alangkah sayangnya kita tidak bisa melihat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mata ini yang kotor banget. Seandainya kita bisa melihat, insya Allah jalan kita lurus. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, lurus. Dikarenakan apa? Syekh Al-Alama Al-Arif Billah Asy-Syahid Da'ilallah Ramadan Al-Buti ketika mengarang kitab hikamnya, syarah hikamnya, di hikmah nomor 74 dia mentok tuh. Karena beliau buntu tentang bagaimana syarahnya, padahal beliau kan seorang mufti yang sangat agung kan begitu ya. Alkisah beliau ziarah ke makamnya Syekh Al-Alamah Ibn Athaillah Iskandari. Ketika ceramah dibaca sesuai adab kita tuh, berdoa terus pulang. Enggak dingana bermimpi dia dengan Syekh Ibn Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Terbukalah akal beliau oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan beliau beradab kepada Syekh Ibn Athaillah Iskandari. Sama kayak kita Ji. Salawat kalau yang diijazahkan umum ya umum. Tapi yang khususiat, waduh panjang itu, berat. Itu tentang salawat asgil. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita juga ada tuh syarat salawat asgil tuh yang dimana saya dapat dari babe saya, dari guru-gurunya, terus sampai Rasulullah SAW gitu. Kalau ente bisa nulis bahasa Arab, boleh nih aneh sebutin. Salawat asgil. Yang kedua faedahnya ialah apapun ilmunya orang luntur Ji. Kalau kita banyak-banyak baca di rumah. Baik-baik baca di rumah. Iya. Tapi tadi ingat kaidah di awal. Banyak baca, minimal hadir hati lah gitu. Pakai adab-adab ya gue. Iya, dan jangan diingat-ingat tentang faedahnya. Baca aja. Itu gitu dia kuncian amalan ialah jangan pernah diingat tentang faedahnya. Tuh kuncian amalan. Kuncian amalan ialah jangan pernah diingat faedahnya. Kalau diingat batal dia amalannya. Bakal dapat guru ya? Bakal dapat. Karena gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa asgili bizalimin. Kalau sih bukan orang zalim, ente mikir nanti jadi jahat kan gitu ya. Enggak, jangan dilupain aja. Intinya kalau dapat dari guru udah baca aja gitu. Banyak-banyak baca. Yang ketiga, salawat asgil juga bisa mendatangkan rezeki. Rezeki itu. Iya. Rezeki apa yang dimaksud? Bukan duit. Tapi rezeki keselamatan. Selamatan. Dikarenakan begini Ji, ini yang nih buat para podcaster nih yang aneh masih bingung sampai detik hari ini. Kenapa kita takut sama jin, sama orang meninggal? Ente jawab dulu dah, aneh mau ngopi dulu. Kenapa tuh? Karena ini kali guru, karena waktu kecil kita dikasih film-film horor yang gitu guru, yang serem-serem guru. Jadi kebayang begitu guru. Atau juga karena kita takut mati, nggak siap mati. Yang harus kita takutin orang yang masih hidup. Iya. Anda tanya dong sama saya, kenapa gitu kan? Iya guru, kenapa? Itulah gunanya salawat asgil. Wa asgili bizalimin. Anda pernah gak sampai detik hari ini baca sholawat berlindung dari setan, jin? Nggak ada. Nggak pernah denger gak? Kalau auzubillah, iya. awalan. Beda. Sholawat. Yang Anda harus takutin orang masih hidup. Orang yang masih hidup dia jadi belis. Itu, setan. Mohon maaf ya, sedikit cerita. Zaman dahulu, bahkan zaman sekarang, orang pacaran di kuburan. Begitu dah. Dangdutan di kuburan. Masya Allah. Karena tadi nggak jelas. Preman.
Ada ente takutin, ente hindarin, makanya banyak-banyak baca sholawat. Dia nggak memban Ji, ente baca sholawati, dibacok. Nah gitu ya. Iya. Tapi kalau setan, auzubillah, beda Ji tentang konteksnya tadi tuh. Kadang inilah yang masih aneh bingung juga, kenapa orang takut sama orang mati, orang meninggal dan setan. Jin. Takut. Karena tadi jin itu menyerupai yang seram-seram. Jadi kunciannya gini. Apa yang ente takutin dia muncul di situ. Oh, yang takutnya bakal datang guru ya? Iya. Apa yang kita takutin bakal datang. Kaidah lama tuh. Kaidah kelamanya. Itu tentang sholawat askil. Tentang faedahnya banyak. Kalau untuk datang rezeki, sholawat gitu. Iya tuh kan. Dulu kan ada juga tuh kan ulama yang ini guru. Ini kalau pengen ini nih, sholawatin aja. Ini mau ini, sholawatin aja. Kalau mau ini sholawatin aja. Kalau yang ngomong wali enak Ji. Kalau yang mau wali. Iya. Tapi kalau yang bukan wali, halu timbulnya. Oh lah, lu guru ya? Iya. Setahu saya semenjak belajar, yang namanya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beratnya minta ampun. Ya kan? Berat. Iya. Berat. Inilah yang banyak orang tidak belajar tentang maqalah. Tahu gak maqalah itu apa? Apa tuh guru? Hal-hal yang paling mendasar. Tidak boleh kita, nanti hikam ada tuh, Guru. mengikuti omongan guru-guru kita. Nggak boleh. Karena setiap orang punya makom yang berbeda-beda. Kita tahu Kiai di Kelapa II, Buya Benyamin. Kita tahu dulu Abu Yamun Fasir Yarhamu. Kita tahu dulu Buya Syafi'i Azami. Kan begitu ya? Iya. Ketika beliau berkata A, jangan langsung ente ikutin. Karena makam dia udah tinggi Ji. Kita masih, ya Allah, masih rebaan kali, apa masih dalam tanah mungkin. Langit sama sumur guru. Contoh, ya Allah, ampuni hamba, beri hamba rezeki. Hujan, contohnya. Wali, kita, ya Allah, beri hamba uang, beri hamba rezeki. Gak bakalan. Karena tadi kita nggak pernah mau tahu, mau belajar, omongan guru kita ikutin, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti dia di setiap perkataan guru ya terselip ilmu-ilmunya, tata caranya segala macam. Bukan kita nggak tahu guru ya. Bukan omongan yang ditiru. Iya. Bang, nggak contoh ya. Aneh pernah tuh datang ke suatu tempat, ada seorang guru Al-Habib Ahmad tuh di daerah mana tuh, Cipayung. Ketika kita main kan gitu ya Ji, ada orang sakit Ji, ininya sakit nggak bisa jalan dah. Iya kan. Insya Allah sembuh, bangun. Tapi kalau saya yang ngomong atau ente, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh, agak bisa, nggak bisa. Itu namanya halisme. Egoisme. Mau tau kenapa? Ya beda makom coy. Beliau deket sama. Itu dia. Atau dulu kisahnya almarhum Yarhamu babe saya tuh, ketika ada yang stroke, bangun Ji. Coba kalau kita bangun nggak bisa. Itu yang disebut hati-hati. Omong guru tuh berbeda-beda. Nih, ini duit kagak bisa rokok itu gitu. Kadang suka ngadi-ngadi aja tentang itu. Yang pertama tentang sholawat asgil namanya tuh. Sholawat asgil. Yang dimana dulu babe saya dapat dari gurunya Buya Benyamin tuh. Ya Benyamin dapat dari gurunya Abdullah Syafi'i. Terus dari guru dari Buya Benyamin sama Abdullah Syafi'i itu sleting. Oh, sleting guru. Cuman tuh Abdullah Syafi'i jauh. Jadi kita yang pertama bertabaruk lah, kalau saya pribadi kepada ayah saya, karena ayah saya ialah guru yang pertama dalam hidup saya tuh. Karena setiap beliau ngajar pasti sholawat asgil. Dan setiap siapapun yang berindukan Ki Haji Abdullah Syafi'i pasti sholawat asgil. Pasti ya. Walaupun nggak semuanya nih. Aneh maksudnya pernah datang ke majelis anu. Aneh denger tuh.
aneh terisik, benar dia Nyambung, muridnya bro. ini. Jadi ada ini apa sih maksudnya, ada payung mungkin ya? Mungkin karena Abdul Syafi'i yang jadi induknya Awal- di atas awal- gitu. Atau antum ngeliat di mana? Seenggaknya dia ada hubungannya lah. Berarti mentalan dari ini gitu. Gitu. Iya. Yes. Berarti Tapi kayak bukan berarti kita jadi jahat sama orang ya, banyak-banyak salat asghil, enggak, kita niatnya untuk ibadah aja seperti dalam salat al-azab tadi. Gitu. Yang pada intinya salat asghil itu dahsyatnya minta ampun kalau ada ijazahnya. kalau ada ijazahnya guru, berarti nggak boleh asal-asal baca guru. Kalau asal baca boleh, karena kita karena salawat senang ya, guru. salawat, boleh-boleh Cinta, aja. ya. Yoi. Tapi lebih yang alangkah bagusnya dengan Ijazahnya. Ente nggak sekolah nggak ada ijazahnya gimana? Nggak terima guru Ya, kemana. tapi pintar nggak? Pintar. Itu sama dengan salawat. Pintar mah pintar, cuman nggak kehubung. Gitu. Ya, alhamdulillah penjelasan dari guru nih Salawat lengkap asghil ya. Detail banget nih tentang salawat asghil nih para podcaster nih. Ya, kita bakal lanjut lagi guru ya. Ya, Di buat part para selanjutnya. podcaster mungkin kalau ada Iya. yang mau bertanya boleh tentang salawat asghil atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan salawat. Nah, itu ya, dia. bisa di kolom komentar. Iya, gitu. Kan untuk para podcaster jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe, dan juga dipencet tombol notifikasinya. Dan jangan lupa ngaji. Dan jangan lupa sholat. Jangan lupa nuntut ilmu. Dan kalau mau ngaji bisa lihat di deskripsi nanti nih jadwal-jadwal pengajian kita nih. Ya. Segitu dulu Gur ya. Ya, berarti gitu dulu boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.